Oke, jadi di sini aku mau cerita soal aku jadi simpenan dokter gigi di salah satu klinik. Gimana ceritanya? Nah, awalnya itu aku tuh kayak PKL gitu Kak di salah satu klinik karena emang dari sekolah gitu kan. Awalnya itu aku ditempatin di bagian pendaftaran. Itu tuh kayak masih biasanya aja, kayak masih daftarin pasien, ngambil rekam medis segala macam. Nah, habis itu ada satu orang itu pas dokter gigi lagi di kantor, aku tuh lagi di rekam medis. Jadi ruang rekam medis tuh benar-benar sendirian sepi kan. Kayak dia nanya PKL ya gitu. Di klinik atau di rumah sakit? Di klinik. Klinik. Oh, berapa lama PKL-nya? 6 bulan. Lumayan juga ya. Nah, habis itu nggak tahu kenapa muka dia tuh kayak muka-muka orang bete gitu kan, Kak. Nah, terus pas 2 hari kemudian, aku dipanggil, dia ngomong kayak gini, "Sina, kamu ini ya jadi asisten dokter gigi untuk sementara." Jadi ya dengan terpaksa ya mau nggak mau, aku harus di sana. Pas di ruangan itu kayak kita masih biasa aja, Kak. Pas selesai praktik, biasanya kan kayak asistennya kan yang nganterin pasien keluar. Tapi ini enggak. Terus si dokternya ini yang keluar nganterin pasien. Cuma Keluar nganterin pasien? iya, di situ aku kayak masih positif thinking aja gitu kan, mungkin oh ya udah gitu kan, mungkin sekali-sekali. Tapi tiba-tiba dia itu kunci pintu. Nah, kan kedengeran ya. Aku langsung ngadep belakang kan. Aku nanya, "Dok, kenapa kok dikunci?" Katanya, "Nggak apa-apa, biar enak aja gitu kan." Tiba-tiba dia nyamperin aku, narik tangan. Nariknya tuh bener-bener kencang banget. Pas dia narik, itu disuruh duduk di pangkuannya dia. Ya, nawarin Kak, kalau Nawarin itu apa? nawarin berhubungan, sekaligus dia juga ngajak PDKT. Gitu juga. Dokternya penampilannya seperti apa? Dokternya tuh ganteng, putih juga. Badannya tuh lumayan kekar. Waktu itu aku pakai rok panjang kan, cuma karena keselimpet terus. Karena aku nggak biasa rok panjang. Makanya diganti jadi rok Iya, panjang. rok pendek seatas dengkul. Seragam, bukan sendiri? Iya, seragam. Dapat seragam dari sana. Jadi dipakai kalau pas lagi di ruangan dokter gigi aja. Pas ada suara ketokan pintu, di situ aku kayak ngerasa selamat banget Kak, karena hampir aja dipakai sama dia. Ya, Berarti karena belum diapa-apain? hampir. 2 hari kemudiannya lagi, aku balik lagi ke pendaftaran karena emang lagi nggak ada pasien. Dia nanya ke aku, pulang jam berapa gitu kan? Kalau aku kan jam 10 ya. Nah, kata dia, "Ya udah pulang bareng saya aja," gitu kan. Nah, awalnya aku kira juga itu dokter cuma PHP. Pas Itu yang kemarin hampir diapain, emang kamu diapain aja? tangan itu udah masuk, itu udah hampir nyentuh ini aku. Kamu diem aja? Aku mau ngebrontak juga bingung Kak, mau teriak. Pasti satu klinik itu tahu dong. Jadi nama aku juga ikutan jelek. Nah, pas di mobil dia juga nanyain lagi. Nah, aku belum bisa jawab kan, belum bisa jawab. Beberapa hari kemudian tuh kita sama kayak masih biasa aja gitu kan. Tiba-tiba dia ngajakin makan siang, itu pas lagi dia shift siang. Dia tuh lumayan jauh sih di situ. Apanya? Ngajak makannya lumayan jauh, jadi ada sekitar hampir 1 jaman perjalanan. Lagi Tempat makan seperti apa tuh yang sepi? itu tuh ada, kalau siang tuh biasanya sepi banget di situ, kayak tempat rumah makan ikan gitu loh Kak. Kan kalau di sana duduknya kayak sila gitu kan Kak. Lesehan? Iya, lesehan sila. Nah, otomatis kelihatan dong karena aku pakai rok pendek. Dia sama megang ini lagi gitu kan, nanya, "Gimana kok belum ada jawaban sampai sekarang?" gitu kan. Nih aku nanya gitu kan, "Dokter udah berkeluarga belum?" Kata dia, "Belum." Iya, cuma di situ aku masih nggak percaya. Kamu nggak percaya bahwa Iya. dia udah berkeluarga? Belum Iya, berkeluarga? bener, aku masih nggak percaya. Lihat aja KTP-nya. Nggak dikasih sama sekali. Deket-deket liburan Natal kan Kak waktu itu. Dia ngajakin aku lah hangout ke puncak. Nah, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku mau di situ. Tapi ini sih pas di puncak tuh aku kira tuh kita bakal pisah kamar. Tahu-taunya itu satu kamar. Terus juga tatapannya tuh aneh banget di situ. Gimana tatapannya? Kayak gimana sih? Tatap mata Oja. Apa dia ngajakin ke puncak? Dia tuh kayak cuma pengen nyari angin aja. Aku juga heran kok nyari angin bisa sampai ke puncak sih gitu kan. Padahal ya yang dekat juga ada gitu kan. Cuma yang bikin aku kesel itu kenapa harus satu kamar gitu kan. Kamu nanya? Aku nanya, kata dia, "Ya nggak apa-apa gitu kan. Lagian kita cuma 2 hari doang. Nanti yang tidur di kasur siapa? Saya atau dokter?" Kata dokternya, "Kita." Nah, aku di situ makin kaget dong, kayak kok kita sih gitu kan. Nah, habis itu dia mandi. Aku main handphone kan, duduk di bangku gitu sambil charger handphone.
Nah dia tiba-tiba keluar langsung tiduran gak Kamu ngeliat barangnya dia dong? nggak lihat. Kayak Cuma gimana? aku kayak apa sih ini orang nggak jelas banget, aku ngerasa kayak gitu kan. Itu rada suspek. Terus juga punyanya juga rada gede sih. Cuma aku nggak ada ketertarikan di situ. Oh, terus kamu cuek aja dong? Iya aku cuek aja di situ, masih main handphone gitu kan. Dia nyamperin aku gitu kan. Maksudnya gimana sih gitu kan. Udah sini tidur aja gitu kan. Aku ditarik lah disuruh tidur. Di situ aku dipeluk tuh. Oke, ih nggak usah meluk gitu kan, risih gitu. Oke lagi dia emang suka main belakang. Itu dia ngajak main belakang di situ. Waduh. Dia tuh ngomong, ayo main sekali aja gitu kan. Belum pernah kan, lagian pula aku juga udah pernah bilang gitu kalau aku tuh emang suka ngajak, apa sih, pernah ngajak PDKT juga gitu kan. Di situ aku tetap nggak mau. Nah pas itu dia ngajak itu, ya udahlah aku pasrah gitu kan. Ya udah aku mau aja. Di situ kita main belakang ya aku juga shock kan. Awalnya juga aku kira tuh aku iyain dia bakal berubah pikiran buat main di depan. Ternyata enggak, dia main belakang kak. Langsung ke belakang? Langsung ke belakang. Dia tuh ngomong kan, ayo main sekali aja gitu kan. Lagi pula aku kan udah pernah bilang gitu, aku suka sama kamu, pengen ngajak PDKT, dan aku juga nggak bakal lari tanggung jawab gitu kan. Jadi dia sama sekali nggak nyobain di depan? Enggak, dia tuh suka main belakang. Dia juga Terus dia ngomong ngomong, sendiri. kenapa dia pengen begitu? Iya kan, ngejaga-jaga aja. Lagi pula kan kamu juga mungkin nanti butuh kuliah atau gimana, takutnya nanti hamil gitu kan. Nggak masuk di akal sih alasannya. Iya makanya itu, dan aku juga ngomong kan, nah lagian kan situ itu dokter lebih tahu soal kesehatan gitu kan. Cuma kata dia ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak bakal kenapa-kenapa, orang main cuma sekali. Jadi aku bener-bener pasrah. Itu yang pertama kan. Setelah kita dari puncak, itu tuh ada satu cewek nunggu di ruang tunggu pasien. Ya udah kak masuk aja gitu kan, nih dokternya juga masih praktik. Terus kata dia, oh bukan, saya lagi nyari suami saya. Jadi aku kayak kaget banget kak. Suami siapa kak gitu, kata dia ada ya orangnya, nanti juga kamu kenal gitu kan. Ternyata pas diceritain itu si cewek ini itu tuh udah proses cerai sama si dokter ini. Berarti Sebenarnya aku marah waktu itu, aku marah, aku kesel gitu kan. kata kamu pas abis kamu dipakai dari belakang, kamu langsung nggak PKL seminggu. Iya, Terus dia nyariin nggak? Kamu dia izin? nyariin, alasannya aku sakit demam kan. Terus kamu nggak ada yang tahu ini hal kayak gini? Nggak ada yang tahu sama sekali. Terus kamu masuk lagi kenapa? Itu aku masuk lagi karena emang masih ditugasin gitu kak. Itu istrinya tuh malah keluar-keluar di situ. Keluar gimana? Keluar-keluar itu kayak ngomong aku itu ini apa sih, pelakor. Bukan karena ketahuan di chat kamu sama dokter di Enggak. WA gitu? Jadi ketahuan tuh pas yang kata mau makan itu kak. Itu dia ngeliat katanya di situ. Nah pas dia keluar-keluar kayak gitu, otomatis satu klinik tuh tahu dong. Iya, kamu digosipin dong. Iya. Nah aku juga diasingin sama satu klinik itu. Selama kamu main sama dokter, kamunya nggak ada perasaan sama sekali setelah dipakai itu? Enggak. Terikat. Aku tuh kayak lebih ngerasa makin benci sih. Sama dokter itu? Iya, aku juga ngerasa kayak nyesel, kok aku bisa ya PKL di sini gitu kan. Setelah kamu dikucilkan itu, kamu menjadi gimana itu? Tetap kamu jalanin Aku PKL? tetap jalanin gitu kan. Mau gimana pun omongan tetap ada sih. Kayak Terus kamu sama dokter itu setelah kejadian itu gimana komunikasinya? kita masih baik-baik aja waktu itu. Nah waktu itu posisinya juga PKL aku di situ masih ada 3 bulan lagi. Jadi aku harus bertahan selama 3 bulan. Terus selama 3 bulan tuh aku cuma akrab sama satu karyawan. Orang? Iya, Cewek? cowok. Cowok? Lu sih lagian gini. Nah aku ngomong, lagi dia duluan gitu kan, bukan aku. Aku ngomong, ya gimana, ikutin alurnya aja lah, aku kayak gitu kan. Yang kedua ini aku kenal sama satu cowok orang luar. Orang luar kenal dia? Iya. Kamu lagi ngapain di situ? Di situ aku lagi nunggu driver kan. Nah aku ketemu sama satu cowok ini. Dia tuh orang Korea kan. Emangnya gimana opanya? Tampangnya tuh cakep, putih. Rambutnya tuh kayak gini. Dia tuh kayak selalu pakai kacamata warna hitam. Tampangnya umur berapa itu kira-kira? Dia sekitar umur 27-28. Oh, masih muda dong. Iya. Wah, di situ kita kayak masih biasa aja kak. Itu kan mungkin baru kenal gitu kan. Dia ngajak kenalan, ya udahlah gitu kan. Kamu sendiri? Aku posisinya sendiri waktu itu. Nah, habis itu setelah itu kan kita asing ya. Nah, beberapa tahun kemudian, tahun lalu nih kita ketemu lagi 2023. Oh, jadi itu sebelum sempet ngapa-ngapain itu? Itu kita belum sempat ngapa-ngapain. Dan 2023 dia ke Jakarta lagi. Oh, tapi dia sempat balik ke Korea? Iya, sempat.